Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa dan siswi kelas 3 SDI Al-Falah 2 pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga keluarga kalian juga sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik masih di buku Bupena 3B di tema 4 dan kita masuk ke subtema 3. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3 dan 4 halaman 151 sampai 158. Sebelum kita mulai, nah jangan lupa kalian baca doa ya. Di pembelajaran 3 dan 4 akan ada 4 pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia di KD 3.10, Matematika di KD 3.3, SPDP di KD 3.1, dan PPKN di KD 3.2. Ya, kita langsung masuk ya ke halaman 151 sampai 152 tentang berbagi kepada tetangga. Coba dilihat teksnya. Pak Santo memiliki pohon jambu yang besar di depan rumahnya. Suatu hari, pohon jambu milik Pak Santo berbuah lebat. Buahnya banyak sekali. Setiap orang yang melewati rumahnya Pak Santo pasti akan tergoda untuk mencicipi buah itu. Pak Santo memanen pohon jambunya. Pak Santo meminta anaknya untuk mengambil karung. Pak Santo memasukkan buah jambu itu ke dalam karung. Pada sore hari, karung yang berisi buah jambu tersebut sudah penuh. Ya. Dibantu oleh anaknya, Pak Santo lalu membagikan jambunya kepada para tetangganya. Sisanya akan Pak Santo jual di pasar. Pak Santo tidak segan untuk membagikan makanan kepada tetangganya. Dia merasa senang karena dapat berbagi kepada orang lain. Nah, di bawahnya di situ ada 2 kotak. Kotak yang pertama adalah permasalahan dan kotak yang kedua adalah saran. Jadi kita disuruh menuliskan permasalahan dari teks berbagi kepada tetangga dan setelah itu kita tulis kalimat sarannya. Nah, permasalahannya adalah Pak Santo itu memiliki pohon jambu yang berbuah sangat banyak atau sangat lebat. Boleh silakan kamu tulis di dalam kotak permasalahannya pakai pulpen. Nah, untuk kalimat sarannya ya, sebaiknya Pak Santo membagi buah jambu yang dipanennya kepada tetangganya dan itu sudah dilakukan sama Pak Santo ya. Silakan kamu tulis juga di kotak yang sarannya ya dengan pulpen juga. Ya, di halaman 153 ya, menentukan 2 bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui. Waktu di subtema 1 penjumlahan yang diketahui. Di subtema 2 selisihnya. Nah, di subtema 3 ini adalah perkalian. Nah, itu makanya Ibu sudah meminta kalian untuk menghafal perkalian waktu di tema 1 dan tema 2 karena akan sangat berguna nantinya. Contoh soalnya ya, Ayhalani menyiapkan 450 bibit tanaman yang akan dibagikan kepada tetangganya. Berapa tetangga yang akan dibagi dan berapa bibit tanaman yang diterima setiap tetangga? Berarti titik-titik dikali titik-titik sama dengan 450 ya. Misalnya nih, jika banyak tetangganya 50 orang, jadi 50 orang yang mau dikasih. Nah, berarti caranya 50 dikali titik-titik sama dengan 450. Nah, sekarang kita putar ya, karena kalau
perkalian itu diputar berarti jadinya pembagian. Kalian juga udah pernah belajar pembagian ya di tema 1 dulu. Jadi 450 itu kita bagi 50 sama dengan 9. Jadi Ayah Lani itu akan memberikan kepada 50 tetangganya dan setiap satu orang tetangganya itu akan mendapatkan 9 bibit. Nah, jadi jangan lupa nih, perkaliannya mesti diingat-ingat lagi. Kasih contoh lagi, masih sama soalnya, cuman beda angkanya ya. Di sini Ayah Lani menyiapkan 250 bibit tanaman. Ya, terus dia mau dikasih ke tetangganya dan berapa bibit tanaman yang dikasih ke setiap tetangga. Berarti tadi titik-titik dikali titik-titik sama dengan 250 ya. Jika banyak tetangganya adalah 25 orang. Ya, berarti 25 dikali titik-titik sama dengan 250. Nah, kita balik ya. Karena tadi perkalian kita ubah sekarang jadi pembagian, yaitu 250 dibagi 25, hasilnya adalah 10. Nah, Ayah Lani mau memberikan ya tadi 250 bibit tanaman itu kepada 25 orang tetangganya dan setiap tetangganya mendapatkan 10 bibit tanaman. Untuk ayo berlatih di halaman 154 ya. Di situ kamu disuruh menuliskan 5 kemungkinan ya perkalian yang hasilnya adalah 450 ya. Untuk yang A di sini Ibu tuliskan sesuai sama yang contohnya tadi ya. Jadi 50 dikali 9 sama dengan 450. Nah, yang B ya di sini Ibu tuliskan juga tuh caranya. Angkanya adalah 45. Berarti kita harus cari 450 dibagi 45. Hasilnya adalah 10. Jadi 45 dikali 10 sama dengan 450. Yang C angkanya adalah 75. Ya, jadi 450 dibagi 75 sama dengan 6. Jadi 75 dikali 6 sama dengan 450. Nah, berikut selanjutnya juga untuk yang D dan yang E. Kalian bisa menghitungnya lagi ya, kira-kira benar nggak nih? Jawabannya boleh kalian hitung kembali. Atau misalnya kalian menemukan angka yang lain lagi selain yang Bu Ria tulis, boleh silakan. Jangan lupa tapi dihitung kembali jawabannya benar atau tidak. Yang nomor 2 ya masih sama juga. Kalau nomor 2 ini adalah 5 kemungkinan yang hasilnya adalah 600. Contohnya nih yang pertama ya. Kan titik dikali titik sama dengan 600. Di sini Ibu kasih angka pertama adalah 60 ya. Jadi 600 dibagi 60 sama dengan 10. Perkaliannya adalah 60 dikali 10 sama dengan 600. Yang B, angkanya adalah 40 ya. Jadi 600 dibagi 40 sama dengan 15. Ya, jadi perkaliannya adalah 40 dikali 15 sama dengan 600. Untuk yang C angkanya adalah 30. Jadi 600 dibagi 30 sama dengan 20. Perkaliannya adalah 30 dikali 20 sama dengan 600. Ya, begitu juga dengan yang D dan yang E. Ya. Kalau misalnya nanti kalian mau coba dengan angka yang lain silakan ya. Tapi jangan lupa harus dihitung juga kebenarannya. Sambil dihitung lagi ya, nanti kalian hitungnya juga dengan cara yang biasa kalian pakai. Selanjutnya kita ke halaman 154. Di situ ada tentang unsur-unsur karya dekoratif. Nah, kalau untuk unsur-unsur karya dekoratif mungkin kalian udah tahu karena sudah belajar ya dari tema 1, tema 2, bahkan di tema 3 dan sekarang kita ketemu lagi di tema 4.
Sebelumnya kita akan membahas tentang bentuk gambar dekoratif yang udah kalian pelajari sebelumnya di pembelajaran kemarin. Bentuk gambar dekoratif itu ada 3, yaitu hewan, tumbuhan, dan juga geometris. Nah, sedangkan unsur gambar dekoratif ada 3, yaitu garis, bidang, dan warna. Nah, ini udah kalian pelajarin ya dari di tema 1. Garis, macam-macam garis, ada garis lengkung, garis zigzag, garis horizontal, vertikal. Bidang itu contohnya adalah persegi, segitiga, persegi panjang, lingkaran. Sedangkan kalau warna itu ada warna merah, kuning, biru yang termasuk warna primer, dan juga ada warna sekundernya itu adalah hijau, ya, ungu. Nah, itu termasuk warna sekunder. Nah, boleh sambil kalian lihat di halaman 154, di situ ada gambar. Gambar di samping merupakan gambar dekoratif yang berbentuk burung, merak. Gambar dekoratif tersebut menggunakan unsur garis lengkung, ya, bidangnya adalah lingkaran dan juga segitiga. Agar lebih menarik dan indah, gambar dekoratif bisa ditambahkan dengan warna. Ya, biasanya kalau burung merak itu warnanya adalah hijau dan juga merah. Nah, hijau tadi adalah warna sekunder, sedangkan merah adalah warna primer. Selanjutnya di halaman 156 ya. Ada teks bekerja bakti bersama tetangga. Setiap minggu pagi, Lani dan orang tuanya ikut bekerja bakti di lingkungan rumahnya. Lani bertemu dengan tetangganya. Lani melihat kubangan air yang kotor. Dia dan teman-temannya membersihkan kubangan agar tidak ada jentik nyamuk. Ibu Lani membersihkan taman karena banyak daun berserakan, sedangkan ayah Lani bersama pemuda yang lainnya membersihkan parit. Parit dibersihkan agar sampah tidak menyumbat saluran air. Jika tidak dibersihkan, maka lingkungan rumah akan banjir karena air yang tersumbat oleh sampah. Nah, di halaman 157 paling atas, kamu disuruh menuliskan permasalahannya dari teks dan juga penyelesaiannya atau kalimat sarannya. Permasalahannya adalah lingkungan rumah Lani yang harus dibersihkan. Ya, silakan kamu tulis pakai pulpen ya. Lingkungan rumah Lani yang harus dibersihkan. Untuk kalimat sarannya ya berarti kita disuruh menuliskan 2 kalimat saran. Kalimat saran yang pertama, sebaiknya Lani dan teman-temannya itu membersihkan kubangan air yang kotor agar tidak ada jentik nyamuk. Itu kalimat saran yang pertama. Kalimat saran yang kedua, ya, seharusnya Ayah Lani dan tetangga membersihkan parit agar air tidak tersumbat oleh sampah. Karena kalau misalnya tersumbat oleh sampah nanti bisa mengakibatkan banjir. Jangan lupa ya ditulis pakai pulpen, langsung aja di buku bupenanya. Di halaman 157 ya, di paling bawah tuh ada pendalaman materi tentang kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Nah, kewajiban saat bekerja sama dengan tetangga apa aja? Pertama, kewajiban mematuhi semua aturan saat bekerja sama di lingkungan masyarakat. Kedua, kewajiban memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat, jadi tidak menimbulkan keributan. Dan yang ketiga, kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, itu adalah kewajiban saat kita bekerja sama dengan tetangga. Nah, selanjutnya di sini ada hak ya, sebagai bagian dari masyarakat. Apa sih hak yang kita terima
ya sebagai bagian dari masyarakat, yang pertama adalah kita mempunyai hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan juga sehat. Yang kedua, kita punya hak untuk ikut berpendapat ya untuk kepentingan bersama. Kita juga punya hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan juga aman. Nah, itu adalah hak kita ya sebagai bagian dari masyarakat. Di halaman 158 di bawah ada ayo berlatih. Ya, disiapkan ya pulpennya, kita langsung tulis. Nomor 1, tuliskan 3 kegiatan bekerja sama yang pernah kamu lakukan bersama tetangga. Ya Bu, aku belum pernah Bu ikut. Ya, Bu, aku pernah tapi cuma sekali. Ya, boleh silakan kamu tulis aja. Di sini Ibu tuliskan adalah kerjasama dalam membersihkan lingkungan atau kerja bakti. Ya, boleh silakan kamu tulis. Nomor 2, tuliskan 2 kewajiban yang telah kamu lakukan ketika bekerja sama. Kewajibannya adalah mematuhi aturan dan juga memelihara ketenangan serta keamanan saat bekerja sama. Jadi kamu mematuhi aturan. Nomor 3, tuliskan 2 contoh hak yang telah kamu dapatkan di lingkungan masyarakat. Apa hak yang telah kamu dapatkan? Ya, hak tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat dan juga hak untuk berpendapat. Kalau misalnya nggak muat, boleh kamu tulis di buku catatan. Terakhir, nomor 4, menurut kamu apa manfaat jika semua warga menjalankan kewajiban dan haknya di lingkungan masyarakat ya, akan tercipta kerukunan. Ya, jadi akan tercipta kerukunan. Ya, ditulis ya jawabannya. Nah, alhamdulillah. Sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Jika kalian masih ada yang belum paham ya mengenai soal matematika tadi, kalian bisa ulang kembali videonya ya, atau kalian bisa tulis dulu tuh tadi angka-angkanya, setelah itu kalian hitung. Ya, ingat kalian hitungnya sendiri, jangan lupa diingat kembali perkaliannya ya. Karena nanti di subtema 4 itu ada pembagian ya. Bagi yang masih belum hafal atau yang lupa hafalan perkaliannya, dihafalin lagi ya, karena itu akan berguna nanti ketika di ulangan dan di PAS. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.